salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, yang kami hormati Ketua Yayasan Citra Bina Insan Mandiri beserta jajarannya, yang kami hormati Kepala Sekolah STK Citra Bangsa Ibu Dr. Andanti Hartati MM, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Bidang Kurikulum beserta rekan guru STK Citra Bangsa, yang kami hormati Bapak Mama serta keluarga anak-anak kelas 6 STK Citra Bangsa tahun pelajaran 2020-2021, dan yang kami banggakan dan yang kami cintai, anak-anak STK Citra Bangsa tahun pelajaran 2020-2021, yang hari ini merupakan hari penantian selama 6 tahun berada di sekolah tercinta ini. Selamat datang dan selamat menyaksikan acara pengumuman kelulusan kelas 6 STK Citra Bangsa tahun pelajaran 2020-2021. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin bersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam ibadah bersama. Oleh sebab itu mari kita menyiapkan hati kita masing-masing untuk kita beribadah. Untuk menyiapkan ibadah kita akan bersama-sama mengangkat pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Habis-habisnya
kasih dan rahmat selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidup. Katakan besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Baik, kita akan berdoa untuk memulai ibadah dan pengumuman kelulusan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan mengadakan pagi yang indah ini ya Tuhan, kami dapat ada dalam kesempatan yang indah ini ya Tuhan Yesus. Tuhan menolong kami ya Bapa, dan kami membawa kegiatan saat ini ya Tuhan Yesus, ibadah kami dan pengumuman kelulusan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati semuanya ya Bapa, sehingga boleh berjalan dengan baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Joseph Andreas Manobe STH. Bapak Ibu Saudara, anak-anak semua, Shalom. Luar biasa penyertaan Tuhan buat kita hingga hari ini. Saya akan mengajak kita semua berteduh diri sejenak. Kita akan berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah itu menjadi waktu terbaik bagi kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, anak-anak semua yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tema yang diberikan kepada saya adalah menjadilah garam dan terang. Pembacaannya terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Bapak Ibu, anak-anak semua yang diberkati, Tuhan mau, Tuhan merindukan supaya kita menjadi berkat. Di mana kita ada, kita menjadi berarti, kita menjadi berguna, kita memuliakan nama Tuhan. Lalu untuk itu Tuhan memberikan gambaran yang luar biasa. Dia menyebutkan hal-hal yang ada di sekitar kehidupan setiap hari. Dia rindu supaya murid-muridnya, bahkan kita semua yang mengaku percaya kepadanya,
menjadi garam dan menjadi terang. Kenapa Tuhan pakai gambaran ini? Untuk memberi gambaran kepada kita supaya di mana kita ada, kita menjadi berguna, menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita renungkan satu persatu. Garam, Tuhan mau kita jadi garam. Kenapa? Garam itu selalu diidentikan dengan kemurnian. Memang melakukan sesuatu dalam kemurnian itu luar biasa. Kemurnian hati, kemurnian hati kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, kemurnian hati kepada manusia dalam kasih terhadap manusia. Mengatakan sesuatu secara murni. Benar katakan benar, salah katakan salah, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Itu dari hati yang murni, dan Tuhan mau supaya kita menyatakannya seperti itu. Yang kedua, garam itu selalu berkaitan dengan sesuatu yang mengawetkan, yang merawat, yang membuat tahan lama. Tentunya ini untuk hal-hal yang baik. Saudara-saudara, betapa indahnya, anak-anak semua, betapa baiknya kalau kehadiran kita di tengah-tengah teman-teman, keluarga, sahabat, kenalan, semuanya, kita hadir sebagai penyembuh yang merawat, yang mempertahankan kebaikan-kebaikan, yang mengawetkan segala sesuatu. Itu menjadi luar biasa. Yang ketiga, saudara-saudara, garam itu sangat identik sekali dengan memberi cita rasa. Bisa bayangkan kalau kita makan sayur tanpa garam, sup tanpa garam, masakan yang enak-enak tetapi tanpa garam, tawar, tidak enak, tidak baik, mungkin orang tidak suka makan. Karena itu Tuhan pakai gambaran ini untuk mengingatkan kita, kehadiranmu harus memberi cita rasa yang betul-betul akan mengundang perhatian dari banyak orang untuk memuliakan Tuhan Allah karena rasa yang indah yang dinyatakan. Luar biasa. Mari kita lihat yang kedua, jadilah terang. Kenapa terang itu dibutuhkan? Dalam hidup tiap-tiap hari kita butuh terang. Untuk apa sebenarnya? Paling tidak untuk 3 hal. Yang pertama, terang itu dibutuhkan untuk kita dapat melihat jalan yang benar. Pernah mengalami listrik padam di malam hari, terus buru-buru kita mau buang air kecil. Kalau listrik padam, apalagi di tempat yang baru, kita kesulitan, kita bisa tabrak sembarang. Kenapa? Karena tidak ada terang. Terang itu menolong kita untuk melihat jalan yang benar. Atau yang kedua, saudara-saudara, anak-anak semua, terang itu dibutuhkan untuk membimbing. Kadang-kadang terang itu dipakai sebagai pedoman. Lihatlah pada terang itu, berjalanlah, nanti kamu akan menemukan tujuan. Banyak mungkin anak-anak yang mengikuti pramuka. Saya tidak tahu sekarang masih ada yang pramuka atau tidak. Mereka suka pakai itu. Kadang-kadang di camp-camp mereka, untuk acara-acara lintas alam dan lain sebagainya, apalagi malam, lampu-lampu terang itu dibutuhkan untuk membimbing mereka sampai kepada tujuan. Atau yang ketiga, saudara-saudara, terang itu dibutuhkan untuk memberi isyarat, hati-hati, waspada. Kenapa? Kalau kita lihat kapal-kapal yang berlayar, mereka melintasi pulau-pulau. Kalau pada siang hari agak aman, lalu bagaimana pada malam hari? Apa yang akan memberikan petunjuk kepada mereka? Terang dibutuhkan. Petunjuk supaya mereka hati-hati. Jangan-jangan kapal itu kandas. Jangan-jangan kapal itu menabrak karang atau pulau. Karena itu terang dibutuhkan supaya berhati-hati. Memberikan petunjuk hati-hati. Kalau tidak terjadi kecelakaan. Pesawat-pesawat biasa kalau mau mendarat begitu, pada pemancar-pemancar tower-tower yang tinggi itu selalu dipasang lampu-lampu. Dengan maksud ini isyarat. Jangan-jangan pesawat-pesawat itu tabrak dan kemudian terjadi kecelakaan. Betapa luar biasanya. Tuhan menginginkan kita semua untuk menjadi garam dan terang. Mengawetkan, memberi cita rasa, penuh kemurnian, memberikan petunjuk jalan, isyarat hati-hati, dan sekaligus kita melihat jalan yang benar. Di mana kita ada, pasti nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih banyak untuk firman-Mu buat kami. Kami renungkan dalam keterbatasan dan dosa kami, tapi kami rindu jadi garam dan terang. Kuatkan dan tolong kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan bekerja, firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Oleh sebab itu kita sama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yandri. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Pendeta Yandri. God bless you. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat pujian terima kasih Tuhan. Ya, kita akan berdoa untuk mensyukuri ibadah yang sudah dilaksanakan bersama. Karena itu mari kita menyiapkan hati untuk berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami, terutama berkat kehidupan yang masih kami rasakan sampai saat hari ini. Kami juga mengucap syukur Bapa untuk kesempatan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Pendeta. Biarlah firman Tuhan ini menjadi suruh dan perintah di dalam kehidupan kami, terutama untuk anak-anak, menjadi bekal dalam mereka melangkah dalam kehidupan mereka yang selanjutnya. Acara selanjutnya kami tetap serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan, hikmat daripada-Mu atas kami semua, agar apa yang kami sampaikan nanti benar-benar sesuatu yang baik dan berguna bagi semua orang. Ini doa dan harapan kami Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami yang banyak, karena hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata hati dari guru kelas 6 yang akan disampaikan oleh Ibu Meti Enom SPDIGR sekaligus sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Shalom, Bapak Mama yang terkasih dan juga anak-anak sekalian. Kita jumpa lagi walaupun secara virtual. Hari ini anak-anak akan mendengarkan pengumuman kelulusan. Apapun hasilnya harus kalian syukuri dan bisa kalian bawa sebagai bekal kalian untuk melanjutkan pendidikan kalian di tingkat yang lebih lanjut. Anak-anak, Bapak Ibu Guru selama 6 tahun di SD Kristen Cita Bangsa, kalian belajar, sudah melakukan yang terbaik. Demikian juga dengan kalian. Walaupun di akhir pendidikan kalian di SD, kalian tempuh dengan berbagai jenis perjuangan yang tidak mudah, tidak seperti teman-teman kalian yang sebelumnya. Karena kita belajar
tidak secara tatap muka langsung, melainkan secara virtual. Memang berat beban yang kita bawa, tapi Ibu dan Bapak Ibu guru kalian yang lain sangat bersyukur karena kalian punya semangat untuk tetap belajar, punya semangat untuk menyelesaikan tugas kalian. Harapan kami, semangat kalian ini bawa ke tingkat kalian yang lebih lanjut, biar menjadi pembelajaran untuk teman-teman kalian yang lain, bahwa pandemi ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk terus belajar, untuk terus berprestasi. Anak-anak, mungkin dalam pembelajaran kita selama 1 tahun ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati kalian. Ibu mewakili Bapak Ibu guru yang lain mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika memang ada kesalahan yang kami lakukan yang melukai hati kalian. Terima kasih, selamat berjuang di pendidikan kalian pada tingkat selanjutnya. Demikian kata hati dari Ibu. Terima kasih. Shalom. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah STK Citra Bangsa, Ibu Dr. Randa Dihartati MM. Shalom, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini, kesempatan yang baik ini patut kita mengucap puji syukur kepada Tuhan atas rahmat-Nya, atas anugerah-Nya, sehingga hari ini kita bisa menemui akhir dari proses pembelajaran yang sudah kalian lalui. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ketua Yayasan Citra Bina Insan Mandiri dan seluruh jajarannya, juga Bapak Ibu guru yang saya kasihi, dan orang tua dan anak-anak yang juga saya kasihi. Pada hari ini kita menemui hari yang bahagia, yang patut kita syukuri, karena kalian sudah menyelesaikan proses pendidikan selama 1 tahun. Walaupun dalam pembelajaran kali ini kita tidak pernah bertemu sama sekali dalam pembelajaran tatap muka, kita hanya bisa mengajar kalian melalui virtual, melalui aplikasi-aplikasi yang mendekatkan kita walaupun kita tidak bertemu. Untuk itu, saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua yang sudah mendampingi, mengajar, yang menjadi perpanjangan tangan dari guru-guru sehingga proses pembelajaran di rumah bisa berjalan dengan baik. Saya berdoa kepada Tuhan agar mama papa di rumah, orang tua, selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk mendampingi anak-anak dalam proses pembelajaran selanjutnya. Kita tahu bahwa tahapan-tahapan pembelajaran ataupun kelulusan ini sudah kalian lalui. Kalian sudah belajar di sekolah dasar selama 6 tahun, dari kelas 1 sampai kelas 6. Dibuktikan dengan rapot yang sudah kalian punya lengkap. Tahapan berikutnya, kalian juga memiliki karakter yang baik, menjadi anak-anak yang pantang menyerah dalam segala keterbatasan. Kalian bisa mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, tahapan berikutnya adalah kalian sudah menyelesaikan ujian sekolah dengan baik pula dan tetap dilakukan secara virtual walaupun kami mantau melalui Zoom.
Saya percaya, Ibu percaya, semua percaya bahwa apa yang sudah kalian lakukan, apa yang sudah kalian kerjakan, itu adalah hasil yang terbaik yang sudah kalian peroleh melalui perjuangan keras dalam pembelajaran yang mungkin sangat melelahkan. Ibu sangat tahu bagaimana perjuangan kalian belajar tanpa pernah bertemu langsung dengan guru. Kalian setiap hari hanya berhadapan dengan laptop ataupun HP untuk membelajar. Pasti itu sangat melelahkan, sangat membosankan. Saya tahu, Ibu tahu, sangat tahu, itu bukan karakteristik anak-anak ya. Kalau anak-anak belajar pastinya belajar bersama dengan kawan-kawan sebaya, belajar langsung dengan Bapak Ibu guru. Tapi karena keadaan, karena pandemi, untuk menjaga kalian semuanya, menjaga anak-anak, menjaga orang tua, menjaga guru-guru supaya tetap sehat. Ketika kita sudah melewati pandemi ini selama 1 tahun lebih, ketika Ibu mendapati kalian dalam keadaan sehat, Bapak Ibu guru sehat, itu adalah hal yang luar biasa, anugerah Tuhan kepada kita. Kita diberi kemampuan, kita diberi pertolongan, diberi perlindungan kepada Tuhan, sehingga pada sampai hari ini kita tetap sehat. Anak-anak, dimanapun kalian berada, saya percaya, Bapak Ibu guru yang lain juga percaya, hari ini adalah kalian pasti menunggu, apakah saya lulus, apakah saya bisa melanjutkan lagi ke pendidikan yang lebih tinggi untuk masuk ke SMP, karena untuk menjadi atau untuk bisa lulus sekolah ke SMP harus ada syaratnya, lulus SD. Nah, dari ke-96 anak-anak SD Kristen Citra Bangsa dari kelas 6A, 6B, 6C, 6D, semuanya sudah melewati tahapan-tahapan yang sudah Ibu sebutkan tadi. Dan pasti kalian juga sudah tahu, oh, saya sudah melakukannya, saya sudah mengerjakannya, saya sudah mengirimkan tugas-tugasnya, tugas ujian atau penilaian, ya. Nama-nama siapa saja yang lulus dari SD Kristen Citra Bangsa di tahun angkatan 2020 sampai 2021 nanti akan ditayangkan di akhir dari acara ini. Kalian bisa melihat nama saya ada atau tidak ya. Amati baik-baik, lihat baik-baik, jangan sampai ada yang kelewatan. Untuk hari ini Ibu juga sangat mengapresiasi ada banyak prestasi-prestasi yang sudah kalian raih. Banyak hal-hal yang sudah anak-anak buat untuk sekolah. Saya mengapresiasi buat anak-anak yang berprestasi, ya. Di sini Ibu bisa melihat, bisa memantau siapa-siapa yang rajin mengumpulkan tugas, siapa-siapa yang tanpa disuruh sudah menyelesaikan tugas atau mengirimkan tugas, atau masih diminta ataupun
masih ada yang terlambat. Saya yakin itu adalah suatu proses ya. Semakin besar kalian nanti, hal-hal yang baik tetap pertahankan yang baik, hal yang kurang baik tinggalkan. Seperti pohon, hal-hal yang baik pertahankan menjadi buah-buah yang baik yang bisa dinikmati orang sekitarnya. Sedangkan hal-hal yang baik kamu tinggalkan seperti pohon menggugurkan daun-daunnya. Pada akhir kata, Ibu juga akan menyampaikan bahwa jadilah terang dimanapun kalian berada. Tetaplah menjadi pelajar sepanjang hidup, pembelajar sepanjang hayat. Kalian belajar bisa di mana-mana, baik di sekolah, di keluarga, di masyarakat, belajar bersama dengan orang lain, ataupun belajar mandiri. Tetap berproses untuk menuju sukses masa depan kalian. Dan satu hal yang harus kalian ingat, tetaplah punya iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Ketika kamu lelah, ketika kamu capek, ketika kamu mengalami kendala, berdoa. Tuhan pasti menolong. Sekali lagi, Ibu mengucapkan penghargaan yang tertinggi, setinggi-tingginya kepada orang tua yang sudah mendampingi, mengajar, dan membimbing anak-anak hingga akhir dari tahun pembelajaran dan akhir masa-masa pembelajaran di SD. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman 10 lulusan terbaik dan pengumuman kelulusan SDK Citra Bangsa tahun pelajaran 2020-2021 yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Lena Natalia, SPH. Shalom, selamat pagi anak-anak, Bapak Ibu orang tua murid yang saya hormati pada pagi hari ini. Saya akan membacakan pengumuman peringkat 10 besar kelulusan SD Kristen Citra Bangsa tahun pelajaran 2020-2021. Semulai dari peringkat yang ke-10. Peringkat ke-10, Shalomita Betty Manuriu dengan total nilai 989. Peringkat ke-9, Johanna Quinsa Karunia dengan total nilai 989. Peringkat ke-8, Rizka Natania Hutabalia dengan total nilai 992. Peringkat ke-7, Esra Rifano Morku dengan total nilai 993. Peringkat ke-6, Arinalde Fabia Emmanuel Ratu dengan total nilai 997. Peringkat ke-5, Anestia Alfa Aurelia Luci dengan total nilai 1001. Peringkat ke-4, Franklin Tayerika Tarulangi dengan total nilai 1010. Peringkat ke-3, Anna Frida Pola dengan peringkat
1023. Peringkat kedua, Alexandra Kecia Manu dengan total nilai 1024. Kita akan masuk pada siswa terbaik dari 96 siswa kelas 6 SD Kristen Citra Bangsa. Pada peringkat yang pertama diraih oleh Marcel Elsena Fitzgerald Nabi 10 dengan total nilai 1025. Dan mengucapkan selamat untuk anak-anak kami ke-10 besar dari 96 siswa yang sudah menempuh dalam 1 tahun ini di kelas 6 SD Kristen Citra Bangsa. Selanjutnya kalian akan menyaksikan pengumuman dari 96 siswa lulus atau tidak lulus dari SD Kristen Citra Bangsa. Silakan menyaksikan.
Selanjutnya, kami mengucapkan selamat untuk seluruh siswa kelas 6 SDK Citra Bangsa tahun pelajaran 2020-2021 karena dinyatakan lulus 100%. Selamat melanjutkan pendidikan